Halo guys, kembali lagi di dalam channel Anomali. Kali ini kami akan bercerita sesosok Rogue Grim Reaper. Rogue adalah pelarian, atau kalau di film-film Hollywood itu agen yang lepas, keluar dari jalur, keluar dari tugas, keluar dari yang seharusnya. Grim Reaper adalah malaikat maut yang kami sudah ceritakan di berbagai video kami, baik putih ataupun hitam. Dengan demikian, Rogue Grim Reaper adalah malaikat maut yang keluar dari jalur. Di video kali ini, kami akan bercerita mengenai satu sosok yang seperti itu. Stay tune. Tersebutlah seorang klien kami yang bernama Sandra. Kami memilih nama Sandra. Again, namanya adalah Anonymous. Dia adalah seorang karyawan swasta kayaknya ya. Iya, karyawan swasta. Dia karyawan swasta, bekerja di sebuah kantor dan dia posisinya sebagai accounting. Problem dia sebenarnya adalah dengan dua bos utamanya, sehingga dia mengatakan bahwa bos A ngomongnya ini, bos B ngomongnya ini. Jadi seakan-akan dia tuh seperti stres di kantornya dan dia sudah ingin resign. Dia berkata pada Anomali bahwa, "Ya Tuhan, tolong berikan jalan. Jika memang aku harus resign, aku harus resign. Tapi kalau aku nggak resign, aku nggak resign." Dia tuh nulis surat kepada bosnya, ya kan, Lin? Dia nulis surat mengatakan bahwa I would like to resign. Terus Sandra ini mengatakan pada Tuhan, jika surat ini diterima, maka berarti memang aku resign dan bukan di situ jalan hidupku. Tapi kalau ditolak dan yang lain cerita, ya udah. Tetapi yang jadi permasalahan adalah kenapa tiap kali Sandra ini mau berbuat sesuatu, ada yang ngeganjel di hatinya. Nah, kayak ada yang nahan gak sih? Yes, mungkin teman-teman bilang kayak, ya semua orang seperti itu. Betul, semua orang seperti itu. Tetapi ada bedanya ketika kita mau ngambil keputusan, udah hampir final nih. Ini menurut jalan Tuhan gitu kan. Baru mau ngambil keputusan, di saat detik terakhir selalu ada yang ganggu pikiran dan itu tuh overwhelming. Mungkin teman-teman berkata kayak, setiap orang begitu. Iya, setiap orang begitu. Tapi yang satu ini beda. Dia bilang, hanya setiap kalau keputusannya sudah mau diambil dan dia sudah pasrah, dia tahu itu jalan Tuhan, selalu rasa itu datang, rasa mengganggu itu. Padahal dia merasa itu udah jalan Tuhan loh, kalau dia tuh mesti keluar atau resign dari kantor tersebut. Tapi entah kenapa kayak ada yang menghalangi setiap keputusan yang mau dia ambil, walaupun dia udah tahu itu jalan Tuhan. Ibaratnya kayak kita mau ke Bandung, sudah siap-siap, peralatan sudah beres, mesin sudah diservis, ban sudah diservis, semua udah siap. Begitu mau nyalain mobil, gagal gitu. Padahal semua udah dicek. Kira-kira begitu. Dia merasa kayak, kenapa sih hidupnya seperti ini, ya kan? Sound effect lagi. Nah, nggak sampai di situ guys kejanggalannya. Sandra ini juga kerap kali melihat bayangan hitam. Dia nggak melihat bayangan hitam itu sebagai full humanoid atau apa, tapi dia melihatnya hanya sebatas bayangan hitam, namun suka sekelebat lewat seperti itu. Dan itu mengganggu kehidupan sehari-harinya Sandra. Yang di pelupuk mata sini loh, guys. Iya, kayak di ekor mata, antara perbatasan ekor mata sama sama mata depan ya. Exactly. Jadi memang kelihatannya dari semua klien kami ya, ada satu dua yang melihat setannya kayak pakai kok di depan gitu, ada. Tetapi itu jarang. Rata-rata orang-orang yang kami temui melihat penampakan tuh kalau nggak satu, cuma berapa milisecond terus hilang. Dua, biasanya di ekor-ekor mata. Nah, Sandra ini dalam hal ini ngelihat kayak bayangan sekelebat hitam shoo gitu di ekor mata. Jadi ada apa? Lalu akhirnya Sandra menghubungi kami Anomali via feed call aja. Lalu kami dengarkan ceritanya, penuturannya panjang lebar. Lalu seperti biasa, ini adalah protokol kami Anomali. Dan kami selalu berbuat hal seperti ini. Kami menenangkan diri, istilahnya mengenolkan perasaan, ego dan pikiran, walaupun tidak bisa, tetapi sebisa mungkin menetralisir. Lalu kami berdoa atas nama Tuhan, jauhilah kami dari kebohongan, tunjukkan kebenaran, gitu kan. Lalu di feed call itu gue minta izin pada Sandra, Mbak Sandra izin ya mau ngeradar gitu kan. Oh ya, intermezzo, Sandra ini adalah orang Surabaya. Dari mana kami tahu? Ke satu aksennya dia bilang kayak, aku tuh mbak bosku itu kayak konflik pol, sering tukaran wae. Oh, Surabaya. Bedok epol. Istilah aku tukaran tuh bahasa Surabaya. And then dia bilang kayak, wah pokoknya stres pol. Nah itu juga udah nggak jauh-jauh daerah Jawa Timur Surabaya. Karena gue besar di Surabaya. Jadi ya walaupun gue nggak bisa bahasa
Jawa Timur, Surabaya. Tapi kalau ngerti titik-titik mah aku iso lah gitu. Lalu balik lagi ke doa kami tadi. Ketika gue doa dalam nama Tuhan tunjukkan kebenaran, jauhilah kami dari kebohongan. Gue meradar Sandra itu, Mbak Sandra. Biasanya kami anomali butuh beberapa waktu untuk menganalisis ini apa nih, arwah, jin, atau iblis, atau gangguan yang lain, ataupun mental, ataupun medis. Di Sandra ini, gue merasa satu signature energi yang sudah sangat amat familiar, yaitu Grim Reaper. Nah, gue bingung. Terus gue sekali lagi, gue seperti ini dalam nama Tuhan, tarik nafas sekali lagi. Ya, ini cuma mungkin teman-teman nganggap ini gimmick, tapi this helps me untuk bekerja. Jadi di depan fit call Sandra itu gue seperti ini. Lalu gue bilang dalam nama Tuhan, tunjukkan kebenaran. Dan gue mendeteksi masih signature yang sama, yaitu Grim Reaper hitam. Nah, gue bingung dong, loh, kok Grim Reaper hitam ada di Sandra? Ini maksudnya Sandra mau meninggal apa gimana? Karena kan malaikat maut itu tugasnya apa, Lin? Untuk mencabut nyawa manusia. Baik putih dan hitam kan? Iya. Exactly. Nah ini, tapi kok Sandra nggak berasa kayak mau dicabut kan nyawanya? Enggak. Energi seperti itu tidak ada gitu loh. Jadi gue analisa lagi, ini ada apa? Kenapa bisa ada sosok Black Grim Reaper, tapi Sandra tidak ingin dicabut nyawanya, tapi juga nggak ada iblis lain? Ini anomali nih dalam hati kami kan. Hanya dalam waktu sepersekian detik gue langsung tahu, ya ampun, ini Rogue Grim Reaper. Kenapa? Karena kami memvalidasi. Bagaimana cara kami memvalidasinya? Gue bertanya seperti ini pada Sandra. Mbak Sandra, semua gangguan-gangguan yang dianggap supernatural itu oleh Mbak Sandra, kalau boleh nebak begini nggak? Mbak Sandra tidak dihasut seperti ingin berbuat destruktif. Enggak. Maksudnya kayak, ayo membunuh, ayo ayo berbuat jahat, ayo mencuri, ayo memfitnah, ayo bikin dia jatuh. Itu kan hasutan-hasutan negatif. Gue bilang, tetapi bisikannya itu hanya seputar kalau Mbak Sandra pengen di jalan Tuhan, dijauhin dari situ. Langsung Mbak Sandranya bilang, iya betul. Ya sudah, itu mengkonfirmasi 100% that's not iblis, tetapi astral lain, entitas lain yang memang bekerja untuk mengganggu Sandra, tapi bukan iblis. Dan disitulah kami bertemu Black Grim Reaper, lebih tepatnya Rogue Grim Reaper di klien pertama kali. Ini adalah kasus pertama kami dalam berhadapan dengan Rogue Grim Reaper. Long story short, kami berkenalan dan namanya adalah Zahometh. Dia memang Rogue Grim Reaper. Nah guys, yang gue lihat ya, impresinya dari Zahometh ini, atau bentuknya itu berbeda dengan Grim Reaper pada umumnya yang bentukannya kayak tulang tengkorak ya guys ya. Kalau ini tuh bentuknya kayak sedikit kulit lizard tapi kayak kecampur oli gitu, kecampur oli hitam. Kayak gitu sih. Dan bolong-bolong guys. Iya, bolong-bolong kayak bulan gitu guys. Kayak tekstur bulan, our moon. Bopeng gitu loh. Iya, bopeng. Kayak kalau bulan tuh istilahnya korengan istilahnya gitu. Iya, gitu. kayak gitu. Terus aku berasa saat itu energinya Zahometh itu benar-benar agak nusuk dan kayak gimana ya, biasa kalau entitas termasuk iblis sekalipun yang berada di jalur Tuhan itu energinya ada terkesan lembut, walaupun memang signature energi setiap makhluk itu berbeda-beda. Nah kalau yang ini benar-benar nusuk, rasanya tuh kayak ketika kita berkoneksi dengan Lucifer, tapi itu kan sosok malaikat. Cuman ini adalah Grim Reaper hitam. Malaikat maut. Ya, nusuk banget kayak langsung ke jantung gitu. Mungkin teman-teman hanya gimana sih rasanya gitu. Gini teman-teman, Grim Reaper kami bukanlah pertama kali berinteraksi dengan Black Grim Reaper ataupun White Grim Reaper. Even di video kami yang di Hotel Jawa Barat pun ini, itu juga kami sudah berinteraksi dengan Black Grim Reaper. Nah, gue yang di antara anomali ini paling entah kenapa sering berasa tandem dengan mereka. Kalau memang Grim Reaper itu bekerja di arahan Tuhan, impresinya hanya ada seperti ini. Berdaulat, memang menyeramkan, creepy, tetapi ada impresi kayak sudah waktunya, it's time. And then this is what it, sorry Bas, gue nggak tahu cara ngomongnya pakai it's time, sudah waktunya, sudah jalannya. Kayak rasa seperti itu ada ketika kematian kematian juga. Rasa seperti itu ada ketika berhadapan dengan Grim Reaper
black or white yang memang di jalan Tuhan. Tapi yang ini tuh beda, Yang guys. ini beda. Rasanya tuh bukan kematian, rasanya adalah belok. Iya. Kayak belok kayak keluar jalur Keluar gitu jalur. loh. Jadi gue langsung immediately, wah ini ada yang nggak beres nih sama yang ini. Jadi energinya sudah terkontaminasi ya. Iya. Yes, energinya sudah terkontaminasi. Dan ketika kami berbicara dengan Zahomet itu, Zahomet berkata sesuatu yang kayaknya mancing kemarahan Grim Reaper lain, karena Zahomet berkata bahwa dia sudah melakukan ini beberapa kali. Kita nggak tahu berapa kalinya. Dia apa? Oh, 5 kali. 5 kali ya? Dia sudah mencabut nyawa 5 kali. Jadi sebenarnya dia membisikkan kata-kata negatif dan membelokkan yang awalnya harusnya manusia itu mengambil jalur Tuhan. Dia bisikan dengan jangan ambil jalur itu. Akhirnya manusianya belok. Dan itu akhirnya kan jadi berdampak ke si manusianya itu. Dan akhirnya setelah sudah dikontrol oleh si Grim Reaper hitam ini, Rogue Grim Reaper hitam ini, akhirnya dia ya udah cabut nyawanya. Dan kami juga nggak tahu ya kenapa bisa yang istilahnya bukan di jalur Tuhan kok bisa ngambil nyawa. Kami juga nggak tahu kenapa. Apakah Tuhan nggak adil? Kami kan nanya-nanya dong. Apakah Tuhan juga melihat hal ini? I mean, itu raising the questions that sejauh mana makhluk astral itu bisa berbuat yang melewati batas gitu kan. Nah di situ aku dapat abstrak bahwa ternyata ini dia belum ngaku ya guys, sebelum dia ngaku ya. Aku dapat abstrak kayak ternyata Grim Reaper ini sengaja ngebuat manusia itu keluar dari jalur Tuhan seperti yang dikatakan Aileen. Lalu dia membuat manusia itu seakan-akan berdosa banget. Abis itu ya udah tinggal dia ambil cabut. Jadi jadi secara nggak langsung dia mengarahkan manusia itu sendiri untuk melakukan tindakan yang tidak semestinya. Ya itu pasti dari aturan dari Tuhan pasti jalan kayak inaction protokolnya jalan gitu. Oh, jadi manusianya dibuat berdosa. Iya, dibuat berdosa otomatis ada hak si yang hitam untuk ngambil. Oke, ya, baru ingat. Padahal kan harusnya kan kalau tugasnya Grim Reaper udah pas kematiannya doang nih dia ikut campurnya. Tapi ini enggak, jauh sebelum manusia itu meninggal dia membisikkan hal-hal yang negatif. Padahal itu kan bukan tugasnya Grim Reaper ya. Kebanyakan biasa iblis yang kayak begitu. Tapi ini ternyata ada Grim Reaper yang tidak setuju dengan Tuhan lalu melakukan tindakan yang di luar batas. Peliknya adalah kalau iblis dia tidak diberi hak. Ini yang kami tahu ya, tidak diberi hak untuk ngambil nyawa orang kecuali si orang itu bertransaksi kan. Kalau Grim Reaper memang diberi hak dan itu tugasnya untuk ngambil nyawa. Jadi kalau udah Grim Reaper menghasut, membuat manusia berdosa, dia nyabut. Waduh, kok lebih serem dari iblis. Gue baru sadar guys. Lebih serem dari iblis loh guys. Lebih serem. Itu lebih serem, baru sadar gue, karena udah dia yang bikin dosa, dia yang sanggup untuk nyabut nyawa juga. Apalagi dia tahu lagi waktunya kapan meninggalnya kan dia tahu. Kalau iblis nggak diberi hak untuk itu. Ya sekali manusia sudah menjadi jiwa, itu udah urusan mainan yang astral geblek, itu lain cerita ya. Tetapi ngambil jiwa dari badan ini, itu hanya Grim Reaper sih yang ditugaskan gitu loh. Dan awalnya kenapa kita akhirnya notice ternyata ini adalah Grim Reaper hitam yang membelok? Karena cara berbicaranya agak berbeda dengan iblis. Iya, betul. Kalau iblis mau apa kamu? Langsung ditantang begitu kan. Jangan ganggu anak ini. Atau enggak ketika membisikkan tunggu, jangan ganggu itu maksudnya iblisnya bilang, ini anak punya gua, lu orang-orang gak usah macam-macam gitu. Kayak gitu. Jadi benar-benar kebawa banget pride-nya. Kayak pokoknya agak gimana ya bahasanya, bukan selengean sih bahasanya, lebih kasar. Iya, lebih kasar. Iya, lebih kasar. Gaya ngomongnya tuh bukan ngomong pakai kata bahasa yang kasar ya, tapi cara ngomongnya jangan macam-macam, mengintimidasi banget. Kalau si Zahomet ini? Zahomet mengintimidasi tapi kayak formal banget ngomongnya, jadi bingung gitu. Slightly lebih lembut gak sih sebenarnya? Slightly lebih lembut. Jadi malaikatness-nya istilahnya masih ada gitu loh. Malaikatness-nya tuh masih ada gitu. Anak ini adalah milikku. Biasa kan kalau iblis, jangan ngapa-ngapain, mau apa kamu? Gitu. Oh langsung, apalagi jin, udah langsung kayak kalian mau bertarung denganku, ya udah ditantang perang gitu. Setelah penuturan Zahomet itu, yang gue bilang tadi, dia membuat Grim Reaper lain marah. Antara lain kan penuturan Zahomet adalah bahwa gue sudah membuat manusia, tepatnya tadi Ellen bilang 5 sampai bisa gue ambil. Itu kan apa ya, bagi kami kan, menurut kami ya, itu udah ngelanggar jalur Tuhan. Dan bagi kami, men, lu udah ngawur men. Ibaratnya lu abuse your
power, abuse your authority, sewenang-wenang. Abuse bahasa Indonesia apa sih? Abuse apa ya? Menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan Anda sebagai Black Grim Reaper gitu kan. Mendengar itu, ada satu sosok Grim Reaper yang marah, yaitu Akhveroth. Akhveroth ini adalah Black Grim Reaper yang di jalan Tuhan, yang membantu kami di kasus Hotel Jawa Barat yang ini. Nggak pakai tedeng aling-aling, gue berasa di sini di pikiran kencang banget. Ada suara. Itukah jalan yang kamu pilih? Gitu kan. Ini suara siapa? Gue bilang. Ternyata itu adalah suara Akhveroth. Jadi Akhveroth itu istilahnya minjem energi gue terus ngomong gitu loh. Dan of course si Zahometh dengar melalui feed call. Jadi gini, Akhveroth bilang gini, Zahometh, kemana saja kau? Gitu kan, kata Akhveroth. Karena Akhveroth ini seakan-akan seperti senior yang dituakan gitu loh. Beberapa emang dia senior. Di luar yang Z lain ya, kami belum bisa cerita, tapi itu senior. Lalu Zahometh menjawab, Tuan jangan ikut campur. Tuan itu maksudnya Tuan Akhveroth, jangan ikut campur. Terus Akhveroth bilang seperti ini, itukah jalan yang kamu pilih? Itukah jalan yang kamu tempuh? Kamu yakin dengan jalanmu? Again, Zahometh mengatakan, Tuan sekali lagi jangan ikut campur. Tiba-tiba guys, gue ngerasa nggak bohong, Akhveroth bilang seperti ini. Ini ibaratnya ya, Akhveroth bilang seperti ini. Atas nama Tuhan yang Maha Kuasa dan atas namaku Akhveroth, mulai sekarang aku membebas tugaskan kamu dan kamu kehilangan wewenangmu dan kehilangan hakmu terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu gue sampai merinding ngomong gini. Begitu Akhveroth selesai ngomong itu melalui energi gue, apa yang terjadi yang kamu lihat? Tangannya si Zahometh seperti kayak nggak bisa begini tuh, kayak nggak kena lagi ke energinya Sandra. Coba deh kamu cerita deh. Tangannya agak gimana ya, kayak ngebening gitu loh. Gimana sih bahasanya? Bening, transparan. Jadi transparan dan dia agak kebas, dia nggak berasa tangannya lagi. Dia dan sampai dia nggak bisa pakai power melalui tangannya lagi. Nggak bisa ngapa-ngapain Sandra lah. Betul. Sampai Zahometh bilang apa-apaan gitu kan. Jadi dia nggak nyangka kayak tiba-tiba dia. Dan saat kami bilang gitu, kayaknya Zahometh masih pengen terus-terusin nyentuh Sandra gitu loh. Tapi nggak bisa. Sandranya lewat feed call ngerasa, Kak, kok panas ya punggungku. Langsung instan langsung panas. Kami sampai waduh gitu kan. Setelah itu kami berdoa. Lalu tiba-tiba ada suara Bapa yang berkata seperti ini, Zahometh, ayo kembali kepadaku. Lalu Zahometh dengan penuh perasaan bimbang, dia hanya berjalan dan bolak-balik, kayak pikirannya tuh dipenuhi dengan rasa kalut, rasa bimbang, dan dia tidak menjawab pertanyaan dari Bapa. Karena kan powernya juga sudah hilang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia masih punya, ini aku korek dari perasaannya dia ya, tapi dia juga masih punya rasa ingin mencelakakan manusia. Nah, itu dia. Jadi kayak dua sisi yang berlawanan tapi sama kuatnya di dalam hatinya Zahometh gitu loh. Cuman sedikit slightly lebih besar yang lebih ingin mencelakakan manusia. Mungkin sekitar berapa? Sekitar 60% ingin. Sekitar 60%. 60% tuh masih nggak genah bahasa Jawanya tuh. Karena dia mempunyai rasa ketika bekerja itu mencabut nyawa. Lalu kebablasan. Dia merasa, wah seharusnya manusia itu masuk utopia. Tapi kan distopia maksudnya. Distopia itu yang dunia hitam. Masuk distopia. Tapi kan nggak bisa sembarangan nyambut manusia langsung dibuang ke distopia kan. Kalau misalnya manusia itu memang tidak diarahkan oleh Bapa ke distopia. Benar gak? Makanya dia menggunakan cara supaya ya udah bisikin manusia, membuat manusia melenceng supaya bisa dia cabut dan dia masukkan sendiri. Dan kayaknya perasaan dia tuh addicted banget ya. Dia jadi suka mencelakai manusia dan merasa seperti manusia harusnya masuk ke distopia. Perasaan yang tidak baik lah. Lalu setelah sekian lama Bapa menunggu jawaban dari Zahometh dan Zahometh tidak kunjung memberi jawaban kepada Bapa, maka Bapa berkata sekali lagi, Zahometh, kalau begitu maaf tapi kamu harus dimusnahkan. Mungkin teman-teman ngerasa kayak kok Tuhan sekejam itu ya. Ya kami juga nggak tahu, terserah teman-teman mau mengatakan kami halu atau apa. Kami hanya mendapatkan abstrak
Zahomet harus dimusnahkan. Kamu juga dapat abstrak yang sama kan? sama, Kamu juga dapat kan? Kami bertiga fit call di tempat yang beda loh. Gue di Jakarta Barat, Jesslyn di Jakarta Barat, Aileen di Karawaci, itu Kak Sandranya di Surabaya. Tapi kami bertiga dapat abstrak yang sama. Nah, lalu ya sudah, gue mulai berdoa, dan doa ini adalah yang selalu gue pakai di setiap channel, baik Detektif Astral ataupun Anomali. Yaitu seperti ini. Ya Tuhan, atas nama Tuhan yang Maha Kuasa, selalu atas nama Tuhan yang Maha Kuasa, kami serahkan Zahomet, sang Grim Reaper ini ke dalam pengampunan-Mu, ke dalam kekuasaan-Mu, ke dalam pengadilan-Mu, ke dalam penghakiman-Mu, dan ke dalam kebijaksanaan-Mu. Di dalam nama Tuhan yang Maha Kuasa, aku serahkan Zahomet. Dan apa yang terjadi? Silakan Lin, Jess cerita. Tiba-tiba badannya Zahomet, tubuhnya ya, langsung kayak keluar serpihan-serpihan Warna-warni. iya, warna-warni, dan perlahan-lahan menghilang. Persis kayak di film Avengers Endgame tuh, yang Thanosnya hilang tuh, tapi itu kan pasir. Ini warna-warni. Iya, kayak Warna-warni. nggak ada sih ya di sini material di Nggak bumi ada apa sih, ya, nggak kayak ada. glitter-glitter warna-warni Iya. gitu. Tapi anehnya, gue pikir kan tuh hanya berlangsung sebentar kan. Kalau di channel DA teman-teman lihat bahwa biasanya kayak gitu berlangsung sebentar. Ini kok lama. Kayak dia ngeliatin tangannya begini terus kayak hilang perlahan-lahan, tapi kayak Dia kok lama banget gitu loh. ekspresinya begini, Nah, kayak kesel, dendam, silakan Len. tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Gimana ya? Pokoknya kesal, dendam, sampai suatu titik tiba-tiba kami bertiga nih, Jesslyn, Aileen, dan gua gitu. Kita gimana sih dengar suara kayak aku menyesal ya? Iya, dia dengar mengatakan, suara Kenceng banget di aku sini. menyesal. Aku Dia menyesal Bapak. Pertama-tama kayak keluar air mata dulu sih. gitu. Iya. Keluar air mata, lalu dia bilang, aku menyesal. Itu kamu kalau deskripsiin perasaannya tuh kayak gimana, Lin? Perasaannya Zahomet. Jadi yang aku radar itu perasaan dendam, kesel, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Abis itu juga ada perasaan yang nyesel kenapa aku berbuat seperti ini. Cuman bimbang juga, kayak 50-50 gitu loh guys. Iya. Bener-bener merasa, ya tapi aku juga masih mau melakukan ini, tapi aku juga nyesel. Ya gimana ya? Campur aduk lah. Iya, susah, tapi itulah perasaan dia. Nah, ketika Zahomet sudah mengatakan itu, tiba-tiba gue juga mendengar abstrak lagi. Ini udah kayak di film loh, tapi ya ini yang kami alami. Tiba-tiba ada dengar lagi suara bahwa apakah engkau sungguh menyesal? Itu kedengeran jelas banget di batin. Apakah engkau sungguh menyesal? Sepertinya itu suara Tuhan yang berbicara dengan Zahomet. Lalu Zahomet dengan yang air matanya dan sudah mungkin sepertiga badannya sudah hampir musnah gitu, dia bilang, gimana Lin? Dia bilang, Aku menyesal Bapak. iya. Dan di saat itu sebenarnya gue masih kepo ngeradar. Iya, dia menyesal, tapi rasa pengen melakukan hal nggak genah itu masih cukup besar gitu loh. Ada mungkin udah berkurang, tapi bangsa 35%, 40% tuh masih kencang ada. gitu loh. Masih buanter soro guys gitu. Nih, episode kali ini kejawa-jawaan sekali. Lalu akhirnya Tuhan berkata, baiklah. Dan tiba-tiba tubuhnya Zahomet kembali seperti semula, dan Zahomet berjanji satu hal kepada Tuhan. Kalau begitu, sebagai janji, karena aku telah diselamatkan, maka aku akan menjaga wanita ini. Ya. Wanita yang dimaksud itu adalah Sandra. Zahomet juga mengatakan bahwa, ya Tuhan, aku akan menjaga Sandra ini sampai akhir hidupnya. Iya. Jika aku sekali lagi melanggar perintahmu atau jalanmu, maka aku rela dimusnahkan for good, istilahnya. Ada tapinya guys. Nah, kali ini Zahomet berkata kepada kami, tetapi manusia-manusia, kata ya, kita kan manusia kan, tolong juga sampaikan pada Sandra, tolong jangan juga belok kepada Sandra. Jadi harus jaga hati ya. Sandra juga Sandranya. harus jaga hati, selalu ikuti jalan Tuhan. Kenapa? Karena kalau Sandra belok, itu Zahomet ikut kebelok nanti. Mungkin teman-teman nganggap itu lucu. No, it's not funny. Zahomet itu adalah, dalam kondisi ini dia sangat fragile. Hatinya tuh sangat fragile. Walaupun dia sudah baru ibaratnya ganti haluan, ganti bendera gitu kan, tetapi hatinya dia pun masih fragile. Kalau Sandranya
capek-capek dilindungi oleh Zahomet, ternyata Sandranya sengklek juga. Goyang nggak coba hati Zahomet? Pasti goyang. Bayangin kalian udah melakukan kebiasaan sehari-hari terus tiba-tiba diganti. Kalian tentu ini nggak sih bakalan balik lagi ke zaman dulu gitu loh maksudnya. Exactly, kayak apa ya, seseorang misalnya ngerokok berapa selama 20 tahun gitu kan. Terus selama usia ke-21 pengen berhenti rokok, tapi dia nyamperinnya komunitas yang merokok, dia tergoda lagi, ya gimana mau berhenti gitu. Ya kira-kira begitu. Lalu kita kan kepo, masalah udah selesai ya. Kita nanya ke Zahomet, kamu sebenarnya sudah ada bersama dengan Sandra ini kapan? Jawaban dia apa? Ayo tebak. Aku sebel guys. Disuruh tebak. Zahomet itu sebenarnya ya kepribadiannya mirip sosok Grim Reaper yang disebut dengan Abrozel. Itu adalah Grim Reaper yang kami kenal juga. Ciri khasnya gimana sih? Bandel, selengean, malah main tebak-tebakan. Ya pokoknya begitulah. Bandel banget sih. Even Grim Reaper pun punya kepribadian, guys. Betul. Ada yang kaku, ya kayak Akvireth itu dia senior, dia jarang bercanda, tapi dia sangat tegas. Abrozel tuh lucu banget guys, saking lucunya pengen gue cium sumpah. Iya. Apa? Kenapa pada ngeliat Mati aku? kamu dicium Abrozel kayak juga. Martin di Fernalta tuh. Iya juga. Ayo jangan sedih ya, ya mati. Teman-teman tahu kan Martin Fernalta kan, ya mati. Padahal niatnya mau nyayang anjing. Lah. Martin is my favorite. Nah, balik lagi ke cerita awal. Ya udah akhirnya kita coba tebak-tebakan. Dari usia kakaknya mungkin 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Jawaban dia, coba tebak lagi. Ya udahlah, akhirnya aku radar aja lah karena kelamaan dia nggak mau kasih tahu jawabannya. Kak Willy nebak dari usia kecil kan. Kecil. Tapi dari pas aku bayi, actually. Iya, dari kecil. Dari kecil, iya. Nah, tapi pas aku korek, aku tiba-tiba lihat vision si cicinya ini, Ci Sandra ini kayak umur belasan gitu loh, kayak masih gadis remaja yang baru tumbuh begitu. Bukan ABG sih, apa ya, anak-anak remaja kisaran usia 16 sampai 20 tahun lah. Menjelang dewasa lah ya. Iya, menjelang dewasa. Rambutnya juga segini aku lihat. Terus aku sempat nanya kan, kayak ketika aku lihat vision itu aku nanya, Cici dulu ketika muda kayak pas remaja gitu rambutnya seginian juga ya? Maksudnya nggak beda jauh gitu? Terus cicinya bilang, iya. Oh, berarti aku radar benar. Aku langsung jawab, pasti usia kisaran remajaan kan? Akvireth bilang, betul. Itu dia baru aktif benar-benar ngikut si Sandranya dan memprovokasi. Jadi sebenarnya baik Kak Willy dan baik Aileen sebenarnya nggak ada yang salah sih guys. Betul. Sebenarnya siapa namanya tadi? Zahomet. Ya. Zahomet. Sebenarnya Zahomet ini sudah mengikuti Sandra dari kecil, Iya. tapi dia baru benar-benar aktif, seaktif-aktifnya ketika Sandra mulai menjelang dewasa. Ya. Jadi situasi keluarganya Sandra juga tidak baik di rumahnya ya, Iya. setahu kami. Karena menurut pengakuan Zahomet, wah itu rumahnya adalah sarang iblis, Iya. sarang arbis dan hal-hal yang negatif. Dan nggak sekali 2 kali di dalam bisnis atau pekerjaan mungkin ada yang nggak suka sama Sandra ya. Itu ada jin santet. Semua Iya. di bypass oleh siapa? Zahomet. Terus kan gue korek dan gue tanya-tanya kan, ternyata Zahomet tuh nggak rela kalau misalnya manusia ini jatuh ke pelukan astral lain istilahnya. Maksudnya bukan jatuh ke pelukan ya, kayak jatuh ke dosa pelukan astral lain, di bypass sama Zahomet. Jadi apa ya? Secara tidak langsung itulah ungkapan bahasa Inggris, the enemy of my enemy is my friend. Istilahnya, musuh dari musuhku adalah temanku. Tapi in this case semuanya negatif semua waktu itu ya. Jadi semua jin di bypass. Makanya waktu video call itu kami nggak merasakan ada trace jin, tapi jinnya kemana semua ya nggak. Langsung yang jelas tuh sosok Zahomet itu gitu. Jadi secara tidak langsung Zahomet sudah melindungi si Sandra ini dari bayi sampai usia 16-an. Ya actually sampai sekarang juga sih. Jadi yang mengganggu si Sandra ini cuman si Zahomet doang. Jadi yang lain pokoknya ada astral apapun itu yang lain mau mengganggu Sandra pasti kayak ditepis gitu loh. Nggak boleh, ini anak harus punya milik aku, kayak gitu kesannya. I see. Lalu akhirnya suasana mulai cair, kami mulai bisa ngobrol dengan santai terhadap Zahomet dan Sandra. Zahomet bilang gini,
dia bilang dengan agak sungkan energinya, manusia, bolehkah sampaikan ke Sandra ini sebagai tanda komitmen. Ibaratnya kalau kita mau komitmen kan biasa, ya di dunia ada gunting pita lah, cap lah, stempel, materai, whatever gitu kan. Dia bilang, sebagai tanda awal, bolehkah aku membantu membersihkan semua ampas-ampas energi negatif, baik yang berasal dariku atau yang lain-lain gitu kan. Lalu Sandra bilang, Sandra takut guys. Ya guys, gimana nggak takut? Kesannya kayak sekarang yang membantu dia adalah yang dulu menggoda dia. Coba teman-teman jadi Sandra, gimana coba perasaannya? Ya tapi intinya Sandra bilang kepada anomali kayak, tapi itu dari Tuhan bukan? Tapi itu dari Tuhan bukan? Kami pikir, aduh ini kalau jelasin another 1 jam. Jadi kami bilang, iya itu dari Tuhan. Aman nggak, kata Sandra? Iya itu aman, kami bilang. Ya karena memang udah beda energinya. Dan Zahomet diam, nggak berani nggak berani bertindak lebih jauh gitu loh. Ketika Sandra bilang, ya tapi aku masih takut. Ya udah, akhirnya kami bilang, ya udah yuk berdoa lagi yuk. Again berdoanya, kami berkata atas nama Tuhan, terjadilah menurut Sandra dan Zahomet apa yang di jalanmu. Ya sudah, akhirnya Sandra bilang, ya sudah boleh deh kak. The moment Sandra bilang boleh, Zahomet tuh kayak gimana ya yang kamu lihat, ngambil semua energi negatifnya gitu loh. Terus dibeginiin langsung gitu. Langsung energi dibuang. Negatifnya. Pas digituin, Sandra ngerasa panas lagi punggungnya. Itu fit call loh, kami nggak ngapa-ngapain loh. Ya memang begitu kisahnya. Kami juga bingung. Padahal jadi it's not a trick, it's not sulap, bukan sulap, bukan sihir. Gimana caranya kami trik lewat video call kan? Nah setelah itu Zahomet bilang, Sandra hati-hati ya, di kantormu itu ada satu iblis yang selalu membuat pikiranmu merasa kayak kamu nggak bisa selalu melakukan pekerjaan kamu gitu loh. Terus si Sandra bilang, oh iya bener, kenapa ya kalau di kantor di jam di ruangan itu dibilang aku ngerasa kerjaan aku tuh nggak bisa dikerjain dan nggak bisa aja kayak tiba-tiba nggak bisa kerja. Padahal kalau di tempat lain tuh Sandra orangnya tuh sangat amat ini sih. Iya bisa bekerja. Dia sebenarnya good worker. Sandra tuh seorang pekerja yang baik sebenarnya dan hebat, kompeten dan piawai. Tapi Zahomet memberi peringatan, hati-hati, itu ada iblis. Sandra langsung bilang, kok tahu sih kak? Bukan kami Sandra, itu tuh Zahomet yang di belakangmu yang memberitahu. Nah gitu intinya. Lalu kami di akhir-akhir video call kami tanya pada Zahomet, dulu ketika ada jin yang nyerang, kamu bypass dia, tapi kan niatnya supaya nggak merebut posisimu gitu kan. Nah kalau nanti ada jin lagi, entah dari orang yang nggak suka, yang mau nyerang Sandra gimana? Zahomet seperti ini. Ada lagi tuh mainanku katanya. Kira-kira begitu. Creepy banget sih katanya. Creepy ya. Jadi yang hanya dalam waktu fit call itu, yang tadinya Zahomet di kubu kiri istilahnya langsung berubah di kubu kanan. Atas izin Tuhan ya teman-teman. Kami tidak bisa mengatur semuanya itu. Actually gue psycho kali ya. Gue menikmati ketika Zahomet tuh suaranya di sini ketawa kayak, lihat aja ada jin mainanku gitu katanya. Gue nggak tahu mau diapain. Tampangnya udah mirip kok. Kakak psikopat. Aileen juga. Aku enggak. Di akhir video ini ada beberapa hal yang bisa kami bagikan kepada teman-teman semuanya. Yang pertama, kasus Zahomet ini bukanlah yang pertama kali terjadi pada kami, terutama pada gua, Willy. Gue pernah beberapa kali bertemu dengan Rogue Grim Reaper. Namun kasus anomali terhadap klien inilah kasus pertama kalinya kami menghadapi Rogue Grim Reaper. Yang kedua, pengampunan Tuhan luar biasa, dan seperti yang sudah kami duga, pengampunan Tuhan melebihi seluruh standar kapasitas manusia ataupun standarisasi manusia. Dan itu semua berlaku bagi seluruh makhluk dimensional apapun. Bahkan ketika saat penghancuran terakhir sekalipun. Karena yang dilihat Tuhan adalah hati. Yes. Yang ketiga, negosiasi antara ciptaan dan pencipta betul-betul terjadi adanya di universe ini. Tidak hanya antara manusia dengan Tuhan, namun juga terjadi antara malaikat dengan Tuhan, iblis dengan Tuhan, bahkan jin dengan Tuhan sekalipun. Oke guys, sekian dulu video dari kami kali ini. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. See you on next video. Bye-bye.